Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita membahas film Coelenterata ya, atau hewan berongga ya. Film kedua dari kelompok Animalia. Oke, kita akan bahas ciri-cirinya apa aja. Coelenterata, film ya, jangan lupa. Nah, ini termasuk ke kelompok film ya. Film ya, Coelenterata. Artinya hewan berongga. Orang juga punya sebutan lain yaitu cnidaria ya, karena dia punya alat penyengat ya, dia punya sel penyengat ya kan. Oke. Disebut coelenterata karena dia berongga, ini alasannya ya. Apa rongganya? Yang dimaksud adalah rongga gastrovaskuler ya. Jadi di dalam tubuhnya itu kalau kita lihat anatominya nanti ya, kita akan menemukan yang namanya rongga gastrovaskuler. Ya. Gastro artinya perut, vaskuler itu artinya saluran. Jadi saluran ini yang ada di dalam itu berfungsi seperti perut, seperti saluran pencernaan. Makanya sebutannya rongga gastrovaskuler ya. Oke, jadi disebut berongga karena dia punya rongga gastrovaskuler. Dan yang kedua, kenapa dia disebut dengan cnidaria? Karena dia punya cnidosit. Dia punya ya apa namanya? Dia punya cnidosit ya. Karena dia punya cnidosit ya kan? Saya perbaikin aja ya, sorry bukan ini maksudnya, karena dia punya sel penyengat. Nah itu dia, karena dia punya sel penyengat ya, yang kita sebut dengan cnidosit ya. Di dalam cnidosit nanti ada alat penyengatnya namanya nematokis ya, alatnya namanya nematokis. Tapi kalau ditanyakan selnya cnidosit, karena sit itu kan artinya sel ya, sel penyengat ya. Jadi dia sebutannya dua, boleh kita sebut dengan coelenterata, boleh juga kita sebut dengan cnidaria ya. Yang berikutnya dia hidupnya di air ya, pasti di air, harus akuatik ya. Dia hidup di laut dan juga ada di air tawar, cuma dominan di air laut gitu. Yang di air tawar nggak banyak gitu, jarang ya. Yang berikutnya dia termasuk kelompok hewan yang diploblastik. Di itu dua, diploblastik ya, tidak ada perbedaan pendapat ya. Nah, beda dengan kelompok porifera. Di video saya sebelumnya bisa dilihat. Porifera itu termasuk ke kelompok parazoa, hewan yang belum punya jaringan dan organ sejati. Jadi kebanyakan ilmuwan bilang porifera itu belum diploblastik. Tapi kalau untuk coelenterata tidak ada perbedaan pendapat yang mengatakan kalau porifera itu kelompok yang diploblastik gitu ya. Oke. Berikutnya dia juga bermetagenesis teman-teman ya. Metagenesis itu pergiliran keturunan. Metagenesis dimana salah satu fasenya itu ada yang namanya fase medusa. Medusa ini yang kita sebut dengan fase ubur-ubur ya, fase berenang bebas, bergerak berenang bebas, ini namanya fase medusa. Fase yang berikutnya adalah fase polip ya, fase dimana dia menempel, dia sesil, dia kan nempel di batuan atau nempel di pasir ya. Jadi mereka bisa melakukan yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan, dimana salah satu fasenya disebut dengan medusa karena dia berenang bebas ya kan. Medusa berenang bebas, dan dia fase polip karena dia menempel gitu ya kan. Jadi memang ini disebut dengan metagenesis, biarpun ada yang selamanya itu cuma polip aja gitu, dia nggak pernah membentuk medusa. Oke, nah itu kira-kira. Yang berikutnya reproduksinya ya. Untuk reproduksinya dia bisa seksual dan aseksual juga ya. Reproduksi dia bisa seksual dengan pembentukan gamet ya, sperma dengan ovum ketemu ya kan. Dan aseksual ini dengan cara pembentukan tunas gitu ya. Oke, nah kira-kira itu teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan langsung ke gambarnya ya. Oke, ini dia. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ciri-cirinya ya kan, ini dia kenapa dia disebut dengan kenapa dia disebut dengan nama hewan berongga ya, karena dia punya rongga ini teman-teman. Ini yang saya gambarkan ini dua fase ya. Jadi saya udah jelasin tadi kalau mereka itu bisa bermetagenesis. Jadi selama hidupnya mereka bisa membentuk namanya struktur polip, nah, struktur yang menempel, sesil, diem ya kan, dan struktur medusa, yang berenang bebas. Jadi jangan aneh, tiba-tiba dia membentuk struktur seperti tanaman, tiba-tiba dia bertunas dan tunasnya lepas, ternyata membentuk struktur yang bisa berenang bebas gitu. Nah seperti ini namanya metagenesis gitu. Ini fase polip yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini fase medusa ya. Ini polip, fase menempel, ini fase medusa. Nah tapi kalau kita lihat struktur dasar mereka sama.
gitu. Struktur dasar mereka sama-sama punya rongga gastrovaskuler. Yang tadi inilah alasan utama kenapa disebut dengan Coelenterata, rongga gastrovaskuler ya, karena dia punya rongga gastrovaskuler. Gastro itu perut, vaskuler itu saluran. Saluran yang fungsinya seperti ini. Saluran ini berfungsi seperti mulut, seperti saluran pencernaan gitu. Ya, kira-kira gambarnya gitu. Ya. Jadi nanti makanan akan dicerna ke sini. Jadi kalau ada makanan, dia akan masuk lewat mulut, ya kan? Dan akan dicerna di sini. Makanan akan masuk lewat mulut, lalu akan dicerna di sini. Gitu. Nanti bagian yang berwarna kuning yang kita sebut dengan gastrodermis, lapisan berwarna kuning yang kita sebut dengan gastrodermis. Ini akan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam rongga gastrovaskuler. Makanan akan dicerna, dihancurkan secara ekstraseluler. Baru makanan yang sudah tercerna itu akan diserap masuk ke rongga gastrodermis, lalu dibawa ke seluruh tubuh gitu, disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi kira-kira seperti itu pencernaan ekstraseluler ya. Nah, di bagian paling luar kita menemukan yang namanya epidermis ya. Ada nih di yang polipnya juga ada, di yang medusanya juga ada, sama epidermis, dan bagian dalamnya itu gastrodermis. Terus di tengah-tengah terdapat bagian seperti gelatin ya, seperti gel ya kan, yang enggak ada selnya, yang kita sebut dengan mesoglea. Jadi di bagian tengahnya terdapat mesoglea. Nah, ini bagian tengah ya. Ini mesoglea ini yang berwarna ini. Nah, ini dia mesogleanya. Ini juga. Jadi di bagian tengah gitu. Jadi tapi kalau dilihat ya dia dua lapis. Mesoglea dianggap bukan sebagai lapisan sel gitu. Yang punya lapisan sel adalah gastrodermis dengan epidermis. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, lubang masuk dan keluarnya cuma satu, teman-teman. Mulut atau anus. Jadi ntar makanan dihancurkan di gastrodermis, masuk lewat mulut, dicerna, dihancurkan, nanti dibuang lagi lewat sini. Jadi mulut dan anus gitu, dicerna di sini, dibuang lewat sini gitu ya. Jadi dalam satu lubang itu berfungsi dua, satu mulut, kedua anus. Oke, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Dan dia juga punya yang namanya tadi saya bilang kenapa dia disebut cnidaria? Karena dia punya sel penyengat atau cnidosit. Di mana letak cnidosit? Cnidosit letaknya ada di tentakel, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen lihat yang namanya cnidosit, sel penyengat, itu terdapat di tentakel. Itulah yang akan menangkap makanan gitu, makanan yang berukuran kecil ditangkap ya kan, setelah ditangkap dimasukkan ke mulut. Nah, gitu kira-kira. Mungkin ini gambarannya. Nah, ini dia. Strukturnya kira-kira seperti ini. Ini bagian medusa strukturnya, dinding tubuh luar, dinding bagian dalam ya kan. Berarti ini epidermis, yang luar ini epidermis, yang bagian dalam ini gastrodermis ya kan. Nah, terus ini perut, rongga gastrovaskuler ya kan. Berikutnya ini mulutnya, ini tentakelnya yang ada cnidositnya, yang ada sel penyengatnya, dan ini organ kelaminnya. Nah, ini organ kelamin. Nah, gitu kira-kira. Oke. Nah, ini strukturnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini kita akan lihat langsung pengelompokan. Oh ya, ini dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini seperti yang saya bilang tadi. Di bagian tentakel kita akan melihat, nah ini dia. Ini yang kita sebut dengan sel penyengat atau cnidosit. Nah, ini dia. Nah, cnidosit ini semua cnidosit ini ada nukleusnya ya. Jadi memang dia berupa sel penyengat, dan di dalam sel penyengat ini terdapat alat penyengatnya, ini dia. Yang kita sebut dengan nama nematokis. Jadi kalau ditanya alat penyengatnya namanya nematokis gitu. Tapi kalau sel penyengatnya namanya cnidosit gitu. Nah, ini dia. Ini gambarnya. Jadi ketika ada mangsa, ini akan keluar, ini ada pelatuknya ya. Seperti pelatuk ya. Ketika ini terangsang ya, terkena rangsangan ya kan, ini akan keluar nematokisnya gitu kan, jadi nempel nanti. Nah, ini cnidositnya, ini semuanya namanya cnidosit, yang keluarnya namanya nematokis. Nah, inilah kenapa disebut dengan cnidaria, karena dia punya cnidosit. Oke, gitu teman-teman. Nah, untuk pengelompokannya yang namanya kelompok Coelenterata ini kita bagi menjadi 3 kelompok, teman-teman. Kita bagi menjadi 3 kelas ya. Jadi dibedakan berdasarkan tadi fase hidupnya, berdasarkan metagenesisnya. Oke, kita kelompokin ya. Jadi 3 kelompok dari Coelenterata ya. 1 kelompok hydrozoa ya. Hydrozoa ya. Yang kedua adalah kelompok scyphozoa. Yang ketiga adalah kelompok anthozoa ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat di sini, dari namanya aja udah ketahuan ya. Oke. Untuk hydrozoa ini kenapa disebut hydrozoa? Ini dia dominan dominan polip ya. Jadi dia dominan di fase hidupnya tuh dominan polip. Bahkan ada yang seumur hidupnya polip gitu ya kan, tapi polip cuma dia bisa bergerak.
gitu. Contohnya hidra. Scyphozoa ini dominan fase hidupnya adalah medusa gitu. Jadi umumnya polip di Scyphozoa itu cuma sebentar aja kebentuknya. Nah, kalau anthozoa dari namanya aja udah ketahuan, antho tuh bunga ya kan. Berarti bunga-bunga karang ya, hewan bunga ya atau bunga laut ya. Intinya hewan-hewan yang bentuknya seperti bunga. Ini semuanya polip. Mungkin kalau teman tahu kelompok anemon, nah itu contoh dari anthozoa. Semuanya polip. Inilah yang biasanya membentuk koral. Anthozoa ini biasanya yang membentuk koral gitu bersama kelompok porifera gitu ya. Nah, untuk yang hydrozoa contohnya, jadi contoh dari hydrozoa itu contohnya satu dari namanya aja ketahuan ya, contohnya hidra. Hidra ini seumur hidupnya polip, tidak pernah medusa gitu, tapi dia bisa bergerak, dia bisa berpindah tempat. Hidra ini di air tawar, itu salah satu contoh yang ada di air tawar tuh hidra. Yang berikutnya adalah obelia. Ya, obelia ya kan. Ya kan, yang berikutnya ada lagi Visalia. Nah, kalau pernah dengar kapal layar Portugis ya, Visalia. Oke. Nah, ini dia. Mereka punya kesamaan di mana fase polipnya lebih dominan dibanding fase medusa. Untuk Scyphozoa ini contoh yang terkenal banget ya, Aurelia. Nah, Aurelia terkenal banget nih. Orang yang sering sebut dengan istilah jellyfish itu, nah ini dia nih, Aurelia. Berikutnya Anthozoa ini banyak contohnya ya, Turbinaria. Ini kelompok-kelompok anemon pokoknya. Turbinaria, Metridium dan seterusnya. Banyak pokoknya nih. Oke. Nah, gitu teman-teman. Ya, sekarang kita akan lihat biasanya suka keluar itu adalah membandingkan antara si Obelia dengan Aurelia. Ini sering banget keluar gitu ya, sering banget keluar. Kita harus tahu ini perbedaannya antara Obelia dengan Aurelia, tapi secara garis besar siklus hidup mereka hampir sama. Mereka bermetagenesis, bisa polip bisa medusa gitu. Cuma kelihatan nanti perbedaannya adalah di polipnya, bentuk polip yang sangat berbeda. Oke, kita lihat langsung. Pertama yang Obelia dulu. Nah, ini yang Obelia, saya udah ngambil gambarnya ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi untuk Obelia ini kita bisa lihat di sini. Ini kelihatan di sini, kita lihat ini medusanya ya teman-teman ya. Ini medusanya ya kan. Nah, ini polipnya kelihatan di sini. Nah, bentuk polipnya kayak gini teman-teman. Ini bentuk polipnya. Nah, kelihatan. Ini untuk Obelia. Kelihatan polipnya seperti ini. Oke, kita lihat pertama dari medusa dulu gitu. Ketika medusa ini sudah dewasa, medusa ini akan menghasilkan yang namanya gamet. Nah, gamet jantan dan gamet betina ketemu, ini ada telur, ini ada sperma ya kan. Umumnya sih biasanya ini macam-macam sih ya, tergantung spesiesnya nih. Saya juga agak-agak lupa, kalau nggak salah nih ada yang hermafrodit, ada juga yang gonokoris, ada yang jantan betina terpisah, ada juga kalau nggak salah yang hermafrodit ya. Oke, tapi kayaknya ini Obelia ini dia gonokoris ya, jantan betina terpisah ya. Oke, jadi sel telur akan ketemu dengan sperma yang pertama. Nah, sel telur ketemu dengan sperma, jadi zigot kan. Zigot terus membelah sampai jadi larva. Zigot jadi morula, blastula dan seterusnya sampai nanti menjadi larva planula. Nah, ini ciri khasnya. Jadi nanti embrionya tuh membentuk struktur nih, ada rambut-rambut. Ini yang kita sebut dengan larva planula. Ini mau Obelia mau Aurelia sama. Jadi ketika embrio itu ketika zigot itu berkembang, dia akan berkembang menjadi larva yang punya rambut dan dia bisa berenang bebas. Dia akan mencari substrat yang cocok. Kalau cocok substratnya, dia akan nempel dan dia akan berkembang. Nah, ini nempel di pasir ya kan, dia menempel di pasir. Berikutnya dia akan berkembang jadi polip muda. Ini polip muda sampai nanti dia jadi polip dewasa. Nah, polip dewasanya seperti ini kalau untuk Obelia. Polip dewasanya dia punya dua macam tunas ya. Dia punya dua macam tunas. Akan kita lihat tunasnya sebentar ya. Oke. Jadi ketika dia sudah dewasa, kelihatan polipnya seperti ini teman-teman. Untuk membedakan untuk membedakan Aurelia sama Obelia. Untuk yang namanya Obelia, kita akan menemukan dua macam tunas teman-teman. Ini tunas yang pertama atau polip yang pertama atau tunas yang pertama, sama aja ya. Nah, ini polip yang kalau kita lihat atau tunas yang kalau kita lihat dia punya tentakel. Ini ada tentakelnya nih. Nah, ini dia tentakelnya. Ada tangan-tangannya. Seperti yang kita tahu, kalau dia punya tentakel berarti dia punya alat penyengat dan kemungkinan fungsinya adalah untuk cari makan. Nah, jadi ini polip yang punya tentakel, namanya polip hidran. Nah, polip hidran ini fungsinya untuk cari makan. Gitu. Tentakel ini kita sebut dengan polip hidran. Kita tulis aja langsung ya.
Ini namanya polip hidrant. Polip hidrant. Ya, oke. Nah, ini polip buat cari makan. Ada lagi polip yang satu lagi yang bentuknya itu dia nggak punya tentakel ya kan. Nah, ini dia. Nah, ini polip yang nggak punya tentakel. Ini fungsinya buat reproduksi, teman-teman. Jadi kalau dia lepas, nih dia akan menjadi medusa. Jadi medusa ini asalnya dari polip. Gitu. Jadi ini yang kita sebut dengan polip atau tunas gonangium. Jadi dalam satu polip ini kita lihat ada dua macam bentuk. Yang satu fungsinya buat cari makan namanya hidran, yang satu lagi buat reproduksi namanya gonangium. Oke. Nah, ini kira-kira gambarannya teman-teman untuk kelompok yang obelia. Nah, jadi lebih dominan obelia ini di fase polipnya. Jadi ini lebih dominan teman-teman. Ya, yang fase ini lebih dominan terlihat ya, lebih lama, umurnya lebih lama. Beda dengan kelompok Aurelia di mana dominannya adalah fase medusa. Oke, kita lanjut sekarang. Untuk yang berikutnya adalah yang Aurelia di kelompok Scyphozoa. Nah, ini beda. Kelihatan kan? Kalau yang lainnya hampir sama. Oke, kita cek. Yang pertama, ini dari medusa dulu sama. Medusa ya kan menghasilkan gamet jantan, gamet betina, terus ngasilin zigot. Zigot tumbuh jadi larva planula, sama kan? Larva planula tumbuh nempel jadi Scyphistoma. Ini medusa muda sama seperti tadi, cuma di sini namanya Scyphistoma ya. Medusa muda. Nah, medusa muda tumbuh menjadi medusa muda lagi. Ini polip muda ya, polip muda tumbuh menjadi polip dewasa. Nah, inilah polip dewasa. Jadi beda banget kan? Polip dewasanya nih namanya strobila ya kan? Karena dia strukturnya seperti ruas-ruas ya, beruas-ruas ke atas kayak apa sih namanya, kayak strobilus ya, kayak apa sih namanya, kayak bijinya si apa tuh namanya, pinus ya. Jadi dia beruas-ruas, beda banget dengan yang tadi ya. Dimana di sini kita lihat polip yang medusa yang dihasilkan, tunas yang dihasilkan cuma satu. Nah, ini namanya evira. Tunas yang paling atas yang sudah matang dia akan lepas. Nah, dia akan lepas dan dia membentuk evira, akan membentuk medusa baru. Jadi di sini yang kita lihat polipnya atau tunasnya hanya satu macam, namanya evira. Nah, inilah perbedaan antara Aurelia dengan Obelia. Dan untuk Aurelia, dia lebih dominan karena dia di kelompok Scyphozoa. Jadi lebih dominan yang kita temukan adalah yang ini. Gitu. Polipnya itu cuma sebentar aja. Nah, mungkin itu teman-teman perbedaan antara kelompok Scyphozoa dengan Hydrozoa gitu. Oke, untuk yang berikutnya kita akan lihat contoh-contoh yang lainnya ya. Jadi apalagi Anthozoa. Ini biasanya kelompok Anthozoa ini perannya di terumbu karang ya, tempat hidup ikan ya kan, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat macam-macam dari kelompok ini ya. Ini dia. Nah, ini teman-teman. Oke, ini kelompok terumbu karang yang kita sering sebut dengan koral ya kan. Nah, ini rata-rata adalah kelompok dari Colentrata ya. Kebanyakan adalah dari kelas Anthozoa ya, bunga karang. Nah, ini contohnya. Oke. Contoh lainnya ini dia, ini fungia ya kan. Mungkin kalau teman-teman pernah ke pantai, nah ini yang seperti jamur ya. Nah, ini tersusun dari zat kapur ya. Gitu ya kan. Oke, berikutnya apalagi? Udah, mungkin itu aja teman-teman ya. Nggak banyak-banyak untuk penjelasan tentang Colentrata. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.